Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inkara Rasadi Aulia, perwakilan dari kelompok 7 dari kelas 7B. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami dari mata kuliah Bisnis Internasional dengan mengangkat tema Desain Organisasi Internasional. Adapun nama kelompok dari kelompok 7 yaitu ada Anas Nabila, Inkara Rasadi Aulia, Nabilah Aulia Ismuha, Kasa Alivia Deviani, dan Yeni Amelia. Bisnis internasional merupakan seluruh transaksi bisnis oleh pemerintah dan swasta yang melibatkan dua atau lebih negara yang mencakup perdagangan internasional serta industri jasa. Di negara lain, bisnis internasional juga sering disebut sebagai pemasaran internasional atau yang sering disebut international marketing. Yang pertama, kita akan membahas tentang perdagangan internasional, yaitu perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk dari negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Adapun transaksi bisnis internasional, yaitu yang pertama adalah licensing, yang kedua franchising, yang ketiga manajemen contracting, yang keempat marketing in home country by host country, yang kelima joint venture, dan yang keenam atau yang terakhir ada multinational corporation atau MNC. Selanjutnya, tujuan bisnis internasional. Yang pertama, memajukan pertumbuhan sektor ekonomi negara, menjaga kestabilan harga barang, dan efektivitas penyerapan tenaga kerja. Yang kedua, modernisasi teknologi dalam meningkatkan efisiensi proses produksi. Yang ketiga, bentuk sumber daya manusia yang mahir, terampil, dan unggul serta mampu mengikuti perkembangan teknologi. Yang keempat, memenuhi kebutuhan suatu negara yang tidak tersedia di negara tersebut, namun tersedia di negara lain. Selanjutnya, manfaat bisnis internasional. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan suatu negara melalui pendapatan nasional. Yang kedua, mempermudah dalam memperoleh barang atau produk yang tidak bisa atau sulit diproduksi oleh negara sendiri. Yang ketiga, mendapat keuntungan internal dan eksternal negara. Yang keempat, peluang beberapa negara saling membantu dapat mempercepat proses pembangunan di negara masing-masing. Yang kelima, mendapatkan devisa dari para investor asing yang berinvestasi ke beberapa proyek yang memiliki potensi tinggi dari milik pemerintah dan swasta di negara lain. Hambatan bisnis internasional. Hambatan dan faktor penghambat. Yang pertama, hambatan, ada pembatas jumlah impor. Yang kedua, perizinan yang berbelit-belit dan keamanan negara. Yang ketiga, pemungutan biaya ekspor dan impor yang tinggi. Faktor penghambat yaitu nilai tukar yang berbeda, konflik di suatu negara, dan terakhir, kegiatan ekspor dan impor membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya, di sini ada desain organisasi internasional. Desain organisasi internasional adalah keseluruhan pola komponen struktural dan konfigurasi yang digunakan untuk mengelola organisasi secara menyeluruh. Desain organisasi untuk bisnis internasional digunakan untuk mencapai tujuan strategis. Faktor yang mempengaruhi desain organisasi. Di sini ada faktor internal yang mempengaruhi antara lain. Yang pertama, ada budaya suatu negara, ukuran geografis dan demografis, lingkungan suatu negara, visi dan misi organisasi, strategi organisasi, model kepemimpinan atau leadership model, kebijakan maupun prosedur, dan kemajuan teknologi. Yang selanjutnya, faktor eksternal yang mempengaruhi antara lain pelanggan, supplier, pemerintah, aturan formal, hukum dan perundangan, manajemen, dan stakeholder, yaitu masyarakat, komunitas, dan lain-lain.
Bentuk desain organisasi internasional. Ada organik, yaitu dalam bentuk organik diperlukan training dan pengalaman untuk melakukan tugas pekerjaan, dan terdapat span of control yang sempit serta adanya komunikasi horizontal dalam organisasi. Lalu ada mostly organik, dalam bentuk ini diperlukan pengalaman kerja yang banyak dalam organisasi ini. Terdapat span of control yang bersifat antara moderat sampai lebar serta lebih banyak komunikasi horizontal yang bersifat verbal dalam organisasi. Bentuk desain organisasi internasional, yaitu ada mekanik. Dalam bentuk ini terdapat ciri-ciri yaitu adanya tingkat formalitas yang tinggi, tingkat standarisasi yang tinggi, training atau pengalaman kerja yang sedikit atau tidak terlalu penting, ada span of control yang lebar, serta adanya komunikasi yang bersifat vertikal dan tertulis. Kemudian ada mostly mekanis. Pada jenis organisasi ini terdapat ciri-ciri yaitu adanya formalitas dan standarisasi pada tingkat moderat, adanya training yang bersifat formal dan wajib, span of control yang bersifat moderat dan serta terjadi komunikasi tertulis maupun verbal dalam organisasi tersebut. Fungsi pengadilan bisnis internasional. Fungsi pengadilan dalam bisnis internasional merupakan proses pemantauan kinerja yang sedang berlangsung dan membuat perubahan yang diperlukan untuk mempertahankan organisasi bergerak menuju tujuan kinerja. 3 tingkat dalam peradilan dalam bisnis internasional yaitu strategis, organisasional, dan operasional. Sistem peradilan bisnis internasional. Sistem peradilan dalam bisnis internasional dibangun melalui 4 langkah dasar. Yang pertama, menetapkan standar pengadilan kinerja. Yang kedua, menetapkan ukuran kinerja aktual. Dan ketiga, membandingkan kinerja terhadap standar. Dan yang keempat, menanggapi penyimpangan. Studi kasus desain organisasi internasional pada Bank BNI. Yang pertama ada struktur organisasi Bank BNI. Pada Bank Negara Indonesia merupakan salah satu dari sekian bank di dalam negeri yang memiliki kantor cabang di luar negeri. Pada tahun 2020, BNI tercatat memiliki 8 kantor cabang atau perwakilan di 6 negara. Secara terperinci, BNI memiliki kantor cabang di Singapura, Hong Kong, Tokyo, London, New York, dan Seoul, 1 kantor sub-branch di Osaka, dan 1 kantor perwakilan di Yangon. Bank BNI menerapkan bentuk struktur multidivisi. Struktur multidivisi membantu mendorong perusahaan untuk tetap dapat tumbuh dan berkembang, dan di sisi lain mengurangi permasalahan organisasi yang timbul dalam hal koordinasi dan pengendalian. Dalam struktur multidivisi, perusahaan membentuk divisi atau unit bisnis di setiap lini operasi yang mereka jalankan. Dengan demikian, setiap divisi dapat menentukan struktur organisasi yang paling tepat sesuai karakteristik bisnis masing-masing dan bertanggung jawab penuh atas aktivitas operasional yang mereka jalankan. Dalam struktur organisasi BNI, kegiatan operasional BNI di luar negeri berada di bawah tanggung jawab divisi internasional yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Treasury dan Internasional. Dalam upaya mereduksi permasalahan yang mungkin timbul dalam pengoperasian divisi internasional, yaitu menerapkan global matrix struktur yang memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi lintas sektoral dari sisi produk dan lokasi geografis. Penerapan global matrix struktur juga membantu perusahaan untuk mendesain produk dan layanan yang sesuai dengan selera dan permintaan lokal. Hal ini sejalan dengan pengimplementasian
nasional strategi yang berfokus pada penciptaan manfaat ekonomi dari sisi skala dan lokasi, dan kemudahan transfer kompetensi, dan keahlian lintas negara. Desain dan mekanisme sistem pengendalian atas divisi internasional BNI dapat dilakukan dengan menggunakan basis kinerja keuangan atau financial control dan atau perilaku. Pengendalian berbasis perilaku dapat dilakukan antara lain melalui standarisasi layanan dan atau mekanisme penganggaran. Sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi semua.